التوبة إلى الله مما أمر الله به رب العزة والجلال، كما قال سبحانه: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وتتأكد التوبة إذا كان هناك معصية عند العبد. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tala Muhammad Gias Kintara. Saya dari kelas 11 RPL atau di sekolah Aiden Boarding School. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah kajian akidah yang sangat fundamental bagi kehidupan kita sebagai seorang muslim, berjudul Berulang Kali Maksiat, Apakah Taubat Diterima? Materi ini disampaikan oleh Fadilatul Syekh Dr. Sa'ad bin Nasir Asyadzri. Beliau bukan sekadar pemateri biasa, beliau melainkan seorang ulama besar yang menjabat sebagai anggota Dewan Ulama Senior di Arab Saudi dan penasihat di Dewan Kerajaan. Beliau dikenal memiliki metode penyampaian yang sangat tenang, mendalam, namun tetap mudah dipahami oleh berbagai kalangan. Mengetahui siapa yang berbicara sangat penting bagi kita agar kita tahu bahwa ilmu yang kita ambil berasal dari sumber yang otoritatif dan terpercaya. Dalam kajian tersebut, Syekh Sa'ad Asyadzri menekankan beberapa poin krusial mengenai hubungan hamba dengan penciptanya melalui taubat. Yang pertama, hakikat taubat sebagai ibadah. Beliau menjelaskan bahwa taubat bukan sekadar permintaan maaf karena merasa bersalah, melainkan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Artinya, ketika kita bertaubat, kita sedang menjalankan sebuah ibadah yang agung. Solusi atas dosa yang berulang, Syekh membahas kegelisahan banyak orang yang merasa bermain-main dengan taubat karena terus jatuh pada dosa yang sama. Beliau menegaskan bahwa pintu Allah tidak akan pernah tertutup. Beliau mengutip prinsip bahwa setiap kali dosa diperbarui, maka taubat pun harus diperbarui. Yang ketiga, syarat keikhlasan. Syekh menekankan pentingnya kejujuran hati. Meski kita lemah dan mungkin terjatuh lagi di masa depan, yang terpenting adalah saat ini kita benar-benar berhenti dan menyesal. Allah melihat kejujuran di detik itu, bukan kegagalan kita di masa depan. Melawan putus asa atau dibilang yasu. Salah satu poin terkuat adalah peringatan beliau tentang setan yang ingin kita merasa sudah terlanjur kotor atau sudah terlalu kotor. Syekh mengingatkan bahwa perasaan putus asa dari rahmat Allah adalah justru dosa besar itu sendiri. Jika kita kaitkan dengan realita kehidupan kita saat ini, terutama sebagai pelajar atau mahasiswa di era digital, tantangan maksiat itu sangat dekat, hanya sejarak ujung jari kita di smartphone. Seringkali kita terjebak dalam lingkaran setan, berbuat dosa, merasa sedih, lalu bertaubat. Namun beberapa hari kemudian tergelincir lagi karena lingkungan atau kebiasaan. Materi Syekh ini memberikan nafas baru. Realitanya banyak orang menjauh dari agama bukan karena mereka tidak percaya Tuhan, tapi karena mereka merasa terlalu berdosa untuk kembali. Penjelasan Syekh mematahkan stigma itu. Beliau mengajarkan bahwa menjadi seorang muslim bukan berarti menjadi sempurna tanpa celah, melainkan menjadi seorang yang selalu mau kembali atau dibilang at-tawwab. Ini adalah bentuk kasih sayang Allah yang luar biasa bahwa kita diberikan kesempatan yang tidak terbatas selama nyawa kita belum sampai di kerongkongan. Setelah meresapi kajian ini, ada perubahan besar dalam cara saya memandang hubungan saya dengan Allah. Bagaimana materi ini mengubah pikiran saya atau pandangan dan perilaku saya. Secara pandangan, saya kini melihat taubat sebagai kekuatan, bukan sekedar bentuk kelemahan.
Saya paham bahwa Allah sangat menghargai usaha seorang hamba yang merangkak kembali kepadanya meski tubuhnya sudah penuh oleh lumpur dosa. Secara perilaku, saya berkomitmen untuk mempraktikkan apa yang disebut taubat instan. Jadi ketika saya sadar telah melakukan kesalahan, baik itu lisan yang tidak terjaga atau waktu yang terbuang sia-sia, saya tidak akan menunggu waktu sholat untuk melakukan taubat, tapi saya akan langsung beristighfar dan menggantinya dengan satu kebaikan saat itu juga. Karena seperti kata Syekh, jangan biarkan setan menang dengan membuat kita menunda taubat. Sebagai kesimpulan, kajian Syekh Sa'ad Asy-Syastri ini adalah pengingat bahwa Allah adalah Al-Ghaffar dan Al-Wadud, Maha Pengampun dan Maha Pencintai. Jangan pernah biarkan rasa malu menghalangi kita dari ampunan. Baik, mungkin sekian dari penjelasan atau review dari kajian Syekh Sa'ad Asy-Syastri. Semoga review singkat ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Kita tutup, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.